Hai semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Putri Anita, Raisa, Septian, dan Zizi. Jadi, materi yang kami bawa adalah faktor produksi dengan satu faktor perubahan. Kita masuk ke pendahuluan. Apa sih teori produksi itu? Menurut Vincent Gaspres, produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi, di mana fungsi itu mencakup aktivitas yang bertanggung jawab dalam menciptakan nilai tambah suatu produk. Nah, secara sederhana, teori produksi ini merupakan kegiatan yang menimbulkan guna, memperbesar guna yang ada, dan membagikannya kepada orang lain. Teori produksi dengan satu faktor perubahan sangat penting loh untuk dipahami. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Teori ini juga membantu produsen dalam menentukan titik terbaik untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Tidak hanya itu, dengan adanya teori produksi, maka produsen juga dapat memahami bagaimana dinamika produksi itu sendiri dan dapat membuat keputusan strategis yang efektif dalam meningkatkan produktivitas perusahaan mereka. Ada beberapa jenis dan beberapa bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Adalah badan usaha yang dimiliki oleh satu orang, di mana pemiliknya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, yaitu persekutuan. Persekutuan adalah suatu perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh dua orang atau lebih yang disebut sekutu. Ketiga, persekutuan firma, yaitu merupakan jenis perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah perusahaan di bawah satu nama yang sama. Persekutuan firma ini didirikan dengan patungan modal dari beberapa orang. Keempat, persekutuan komanditer merupakan jenis perusahaan yang dibangun oleh dua orang atau lebih, yang mana para anggotanya memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Ada dua aliansi dalam persekutuan komanditer, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif merupakan pihak yang mengurus segala kepentingan atau manajemen usaha persekutuan komanditer. Sedangkan sekutu pasif merupakan pihak yang hanya menanamkan modal saja. Kelima, perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Keenam, yaitu yayasan. Yayasan merupakan wadah organisasi nirlaba yang beroperasi untuk kepentingan umum, dengan tujuan yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat secara luas. Yayasan fokus untuk mencapai keuntungan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Ketujuh, yaitu koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kedelapan, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada dasarnya, BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Dengan demikian, diharapkan kebutuhan rakyat di segala lini dapat terpenuhi.
Teori produksi dengan satu faktor berubah diartikan sebagai teori produksi yang sederhana di mana menghubungkan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Pada analisis ini, faktor produksi yang lain dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Teori produksi dengan menggunakan satu faktor produksi memberikan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana suatu input dapat diubah menjadi output dan bagaimana efisiensi dalam proses produksi. Dengan pemahaman yang kuat terkait hukum hasil tambahan yang semakin menurun, seorang produsen dapat lebih mudah mengambil keputusan terkait penggunaan faktor produksi, sehingga dapat memaksimalkan output dan efisiensi dalam kegiatan produksi. Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Hukum hasil yang semakin berkurang dalam teori produksi merupakan prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa jika salah satu faktor produksi ditingkatkan sementara faktor lainnya tetap sama, maka akan terjadi penurunan progresif dalam produksi barang. Hukum ini berlaku karena setiap input baru yang ditambahkan akan semakin mengurangi produk marginal. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang dibedakan menjadi 3 tahap, antara lain: A. Tahap pertama. Di tahap ini, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. B. Tahap kedua, pertambahan produksi total menjadi semakin lambat. C. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Contoh studi kasusnya, seorang pemilik sepatu memiliki 10 karyawan yang dapat memproduksi 100 pasang sepatu per hari. Setiap pekerja mengoperasikan satu mesin jahit secara efisien. Kemudian, perusahaan menambah 5 pekerja lagi untuk meningkatkan produksi. Hasilnya, total produksi meningkat menjadi 130 pasang per hari, sedangkan produktivitas sedikit menurun dari 10 pasang per pekerja menjadi 6 pasang per pekerja tambahan. Inilah yang disebut sebagai hukum hasil tambahan yang berkurang. Bagaimana cara perusahaan mengatasinya? Mereka dapat menambah jumlah mesin atau perluasan ruang kerja untuk menghindari penurunan produktivitas dan memastikan penggunaan sumber daya tetap optimal. Hubungan-hubungan yang baru saja diterangkan di atas antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut. 3 tahapan yang terjadi dalam teori produksi. Di tahap pertama, produktivitas marginal mengalami peningkatan. Penambahan faktor variabel menyebabkan peningkatan produksi total yang signifikan. Misalnya, kita ambil di sini tenaga kerja. Produktivitas marginal atau tambahan produksi yang dihasilkan oleh satu unit tambahan faktor variabel juga meningkat. Kemudian di tahap kedua, produktivitas marginal berada di titik stabil dan perlahan produktivitas marginal mulai mengalami penurunan. Terakhir adalah tahap ketiga, di mana tahap ini merupakan tahap faktor variabel mulai menyebabkan produksi total menurun dan perlahan membuat produktivitas marginal menjadi negatif. Teori produksi dengan satu faktor perubahan merupakan konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau produksi dalam jangka pendek. Inti dari teori ini adalah hukum hasil yang semakin berkurang yang menyatakan bahwa jika satu faktor produksi terus ditambah sementara faktor produksi lainnya tetap, maka produksi total akan semakin kecil dan mengalami penurunan. Teori ini memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan pada satu faktor produksi mempengaruhi tingkat produksi. Pada tahap awal, penambahan faktor variabel akan membantu meningkatkan produksi secara signifikan. Namun, seiring bertambahnya faktor variabel, peningkatan produksi akan semakin melambat hingga pada titik tertentu, penambahan faktor variabel justru akan menurunkan produksi total. Teori ini membantu produsen dalam menentukan titik penambahan tenaga kerja yang optimal untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya.